Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas Indonesia? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Coba cermati keadaan sekeliling kamu. Apakah pekerjaan mereka? Untuk apa mereka bekerja? Ada yang menjadi petani, pelaut, maupun berdagang. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semakin banyak pendapatan mereka, semakin sejahtera kehidupannya. Begitu pula dengan negara. Semakin tinggi pendapatannya, juga akan sejahtera masyarakatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional, manfaat mempelajari pendapatan nasional, dan konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Artinya, pendapatan dan pengeluaran pemerintah dihitung sebagai dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, kita akan mempelajari manfaat mempelajari pendapatan nasional, yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu PDB, Produk Domestik Bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Kedua, produk nasional bruto. Adapun produk nasional bruto ini yaitu jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk menghitung rumus PNB adalah PNB sama dengan PDB dikurang produk neto terhadap luar negeri. Yang ketiga, PNN. PNN ini adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Adapun rumusnya adalah PNN sama dengan PNB dikurang penyusutan. Selanjutnya, NNI. NNI itu pendapatan nasional neto, adalah nilai dari produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Rumus untuk menghitung PI sama dengan NNI dikurang laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah asuransi, ditambah pajak perseroan, ditambah transfer payment. Konsep pendapatan terakhir yaitu DI, artinya pendapatan bebas. Pendapatan bebas ini pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan penerimanya.
Rumus menghitung DI sama dengan PI dikurang pajak tidak langsung. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk lagi ke contoh soal. Perhatikan data berikut. PDB 1.600, penyusutan 120, pajak langsung 240, pajak tidak langsung 90, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri 80, pendapatan warga negara asing di Indonesia 140, pembayaran transfer 170, iuran asuransi dan iuran jaminan sosial 70. Berdasarkan data di atas, besarnya disposable income atau DI adalah. Nah, untuk menghitung disposable income, baiknya kita uraikan dulu satu persatu rumusnya ya. Apa itu DI? Apa rumus DI? Kemudian apa rumus PI? Apa rumus NNI? Apa rumus PNN? Dan apa rumus PNB? Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jumlah yang didapatnya adalah sebesar 1.190. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.